Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akahdiu Marses dengan NIM 0567727221 UPBJJ Palembang. Di sini saya akan menyampaikan atau membuat tugas pidato yang tutor berikan dengan tema perubahan komunikasi di era digital. Baiklah, yang saya hormati Ibu Tutor Rindana Intan Emilia, dan yang tak lupa juga saya hormati rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di zaman yang serba digital. Setiap hari kita berinteraksi dengan teknologi media sosial, membaca berita online hingga mengirim pesan lewat WhatsApp. Tanpa disadari, teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, bahkan berpikir. Inilah yang disebut dengan media baru atau neomedia. Menurut pakar komunikasi Everett M. Rogers 1986, media baru telah membawa perubahan besar dalam proses komunikasi manusia. Tidak hanya dalam cara kita menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana pesan itu diterima dan dimaknai. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT dan rekan-rekan mahasiswa yang seperjuangan, saya pernah membaca buku, dan di dalam buku tersebut Roger menjelaskan bahwa ada 3 perbedaan utama dalam komunikasi manusia yang muncul akibat kehadiran media baru, yaitu interaktivitas dan demasifikasi dan asinkronitas. Media baru memungkinkan kita untuk berkomunikasi 2 arah. Jika dulu kita hanya bisa menonton atau membaca pasif di televisi atau surat kabar, kini kita bisa langsung memberikan tanggapan atau komentar, bahkan membuat konten sendiri. Misalnya, kita menonton video di YouTube atau TikTok, kita dapat menulis komentar atau memberikan like atau suka. Bahkan berdiskusi dengan membuat video, artinya kita tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga menjadi dari bagian proses komunikasi itu sendiri. Kedua, demasifikasi. Media baru memberi kebebasan kepada kita untuk memilih informasi sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing. Kalau dulu semua orang menonton acara televisi yang sama, sekarang setiap orang bisa mengakses konten yang berbeda sesuai keinginannya. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan. Algoritma atau media seringkali hanya menampilkan konten yang kita sukai, sehingga kita terjebak dalam gelembung informasi atau echo chamber. Akibatnya, pandangan kita bisa menjadi sempit karena hanya terpapar oleh informasi yang sejalan dengan pendapat kita sendiri. Ketiga, asinkronitas. Melalui media baru, komunikasi tidak harus terjadi pada waktu yang sama. Kita bisa mengirim pesan malam hari dan baru dibalas keesokan paginya. Fitur ini membuat komunikasi menjadi fleksibel, namun terkadang juga membuat hubungan menjadi kurang hangat. Tanpa ekspresi muka, wajah, dan suara, terkadang kita menyampaikan dengan nada yang pelan, tapi ketika dibaca oleh lawan jenis kita menjadi kasar. Pesan yang kita kirim bisa disalahartikan. Para rekan-rekan mahasiswa yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT,
Selain kelebihannya, media baru juga membawa tantangan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya sendiri merasakan kelelahan digital akibat terlalu banyak informasi dan notifikasi dari berbagai platform. Terkadang saya juga merasa komunikasi lewat media digital terasa dingin dan kaku dibandingkan bertatap muka langsung, face to face kayak gitu. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT, dari penjelasan tadi kita dapat memahami bahwa media baru telah mengubah cara kita berkomunikasi, lebih interaktif, lebih personal, dan lebih fleksibel. Namun kita juga perlu bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai teknologi yang seharusnya mendekatkan kita justru membuat kita merasa jauh dan terasing. Marilah kita manfaatkan media baru bukan hanya untuk berbagi informasi, tetapi juga membangun pemahaman, memperluas wawasan, dan mempererat hubungan sosial kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian atau kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.